Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Semoga mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat yang menarik bagi saya adalah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Surat dari Rasul Yakobus bab 1 ayat 22. 1 tahun ada 365 hari. Bila setiap hari ada membaca bacaan dari jadwal kalender liturgi, maka ada minimal 365 bacaan telah dibaca. Berarti ada lebih dari 365 firman telah didengar. Semua firman itu menjadi sia-sia bila kemudian tidak ada buahnya. Masih bersaksi dusta, menipu orang, menginginkan kepunyaan orang lain, dan hal-hal lainnya. Ini menunjukkan sebagai pendengar firman saja. Firman hanya dipakai sebagai sarana untuk menyenangkan diri, menghibur, dan menipu diri sendiri bahwa dirinya baik, tapi ternyata tidak. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan bagaimana menjadi pelaku firman. Ketika ada orang yang memohon kepadanya untuk menjamah orang buta, Yesus bersedia memenuhinya. Mengasihi sesama manusia seperti kepada diri sendiri. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung dan menyembuhkan orang buta itu. Tidak di depan banyak orang yang tidak berkepentingan, karena yang dilakukan itu bukan pertunjukan. Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan tidak masuk ke kampung. Kehidupan berbeda pada masa kini. Keinginan untuk viral menunjukkan eksistensi begitu besar. Orang merekam perbuatan baik dan menyiarkannya sehingga mendapatkan banyak pujian. Orang berlomba-lomba menunjukkan bahwa dia pribadi yang baik, dapat dipercaya, bahagia, dan sukses. Namun sebenarnya tidak. Itu menipu diri sendiri. Surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 22 ini menegur saya. Saya lebih suka mendengar firman daripada menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman risikonya lebih tinggi. Mungkin kehilangan teman, kehilangan penghasilan, kehilangan kenyamanan, dan tidak populer. Semoga saya berani menjadi pelaku firman dan melaksanakannya. Bagaimana dengan Anda? Apakah pendengar firman atau pelaku firman? Maukah menjadi pelaku firman yang benar? Marilah berdoa. Bapa, terima kasih kami diingatkan dari isi surat Rasul Yakobus ini untuk menjadi pelaku firman. Ubahkan hati kami dan bimbinglah kami untuk menjadi pelaku firman yang benar. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.